Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-11. Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Dari pelajaran ini, kita akan bagi menjadi 3 bagian penting, agar kita lebih mudah mengingatnya, serta dapat mendiskusikannya dengan baik di unit kelompok sekolah Sabat di hari Sabat ini. Poin yang pertama yang kita akan ringkaskan, kebenaran dasar kemenangan Yesus. Ini bisa kita temukan dari pelajaran Sabat petang, Minggu, dan juga hari Senin. Yang kedua, perumpamaan kebun anggur. Juga kita bisa temukan dari pelajaran hari Selasa dan Rabu. Yang ketiga, pembersihan nama baik Allah. Kita temukan di pelajaran hari Kamis. Namun, sebelum kita masuk 3 poin penting ini, perlu kita ketahui bahwa kitab suci mencatat, menggambarkan iblis adalah sebagai penipu seluruh dunia. Dia adalah bapa pendusta. Bisa kita temukan dalam kitab Wahyu 12 ayat 9. Kemudian, kitab suci menggambarkan iblis adalah pemfitnah dan menuduh Allah dan umatnya di surga. Wahyu 12 ayat 10. Kemudian yang ketiga, kitab suci menggambarkan iblis adalah penguasa sementara yang merampas dunia ini. Kita bisa temukan dalam Yohanes 12 ayat 31. Pelajaran sekolah Sabat kita dari pelajaran pertama hingga pelajaran yang ke-10 selalu mengingatkan kita bahwa iblis adalah pemfitnah, dia adalah pembohong, dia adalah penipu, dan juga dia merampas dunia ini untuk memiliki kuasa yang sementara. Bertolak dari apa yang dicatat oleh kitab suci, maka kita menemukan iblis membuat satu strategi agar manusia itu jauh dari Allah si penciptanya. Apakah strategi yang dibuat oleh iblis? Yaitu dia menciptakan keraguan terhadap perintah Allah. Hal ini kita temukan Hawa terjerumus dalam rayuan iblis, di mana iblis membuat keraguan terhadap perintah Allah sehingga Hawa ragu terhadap perintah Allah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis. Hal ini berlanjut hingga saat sekarang ini, hingga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali banyak pertanyaan manusia yang meragukan Allah, bahkan membenci Allah atas kejahatan yang dilihat dan bahkan yang dialaminya sendiri, sehingga mereka meragukan pemerintahan Allah. Namun, walaupun banyak penderitaan di dunia ini, kejahatan selalu saja semakin meningkat di dunia ini. Umat-umat Tuhan meninggalkan penciptanya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh setan. Namun kita harus lebih fokus mengarahkan pikiran kita untuk selalu memandang Yesus di salib. Mengapa? Karena pada saat kita memandang Yesus di salib, maka kita menemukan Allah dapat dipercaya. Mari kita temukan melalui 3 poin yang akan kita ringkaskan. Yang pertama, kebenaran dasar kemenangan Yesus. Yesus sang pemenang berdasarkan kebenaran yang dia miliki. Yesus menggunakan kebenaran, bukan menipu atau memfitnah. Bisa kita temukan dalam kitab Yohanes 18 ayat 37, Yesus datang dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kemudian, Roma 3:25 dan 26, Yesus menunjukkan kebenaran dan kasih. Kemudian Wahyu 12 ayat 12, Yesus menghancurkan kerajaan iblis. Dan bukan itu saja. Dalam Wahyu 11 ayat 15, Yesus akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi sejarah penebusan memberikan banyak bukti bagi manusia untuk yakin bahwa Allah senantiasa bekerja untuk menghasilkan apa yang baik bagi semua pihak. Mari kita masuk ke poin yang kedua, perumpamaan kebun anggur. Kita bisa temukan dari pelajaran hari Selasa dan juga hari Rabu. Di poin yang kedua, kita bisa lihat di video ini saya membuat bagan dibagi menjadi 2 bahagian, yaitu pelajaran hari Selasa dan juga pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Selasa yang kita ambil dari kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Di sana tentang kasih Allah kepada bangsa Israel.
dia membuat satu perumpamaan yaitu tentang kebun anggur. Siapa pemilik kebun anggur? Yaitu Allah. Dan apa yang diharapkan oleh si pemilik kebun anggur? Agar anggur itu bisa berbuah manis dan juga bisa memberikan hasil yang baik. Itu sebabnya dia mencangkul dengan baik, dia memagari dengan baik, dia membuat lubang untuk tempat pemerasan anggur, dan ternyata setelah berbuah dikatakan anggur itu memberikan anggur yang asam, atau dengan kata lain anggur yang busuk. Nah, di dalam pelajaran ini, perumpamaan ini, tanaman anggur itu adalah melambangkan bangsa Israel, di mana bangsa Israel selalu membuahkan anggur yang asam atau anggur yang busuk. Dengan kata lain, Allah mengharapkan keadilan, tetapi bangsa Israel melahirkan kelaliman. Allah, yaitu pemilik kebun anggur, mengharapkan kebenaran, tetapi si kebun anggur itu, yaitu tanaman kebun anggur itu, bangsa Israel melahirkan keonaran. Jadi Allah selalu memberikan rancangan yang terbaik untuk bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak dan berjalan mengikuti sang musuh. Kemudian pelajaran kita hari Rabu, kita ambil dari kitab Matius 21 ayat 33 sampai 39. Di sana juga tentang kebun anggur. Siapa pemilik kebun anggur? Yaitu Allah. Allah mengutus hamba-hambanya, tetapi kita temukan si pekerja kebun anggur, yaitu imam-imam atau pendeta-pendeta, tidak menerima baik. Dia memukul dan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur. Kemudian Allah mengutus anaknya. Mana tahu, bila dia mengutus anaknya, maka pekerja kebun anggur itu dapat menerimanya dengan baik. Pekerja kebun anggur, yaitu imam-imam atau pendeta-pendeta, bukan saja menolaknya, tetapi membunuh dan melemparkannya. Ini melambangkan bagaimana kasih Allah yang tidak berkesudahan untuk bangsa Israel, untuk orang-orang yang dikasihinya, agar manusia itu bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi manusia itu, yaitu pendeta-pendeta, menolak kebenaran firman Tuhan. Peristiwa salib menunjukkan Allah telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan kejahatan. Mari kita masuk ke poin yang ketiga. Pembersihan nama baik Allah. Dalam kitab Yesaya 5 ayat 5, kita temukan satu kalimat mengatakan demikian. Apa yang hendak kau lakukan kepada kebun anggurku itu? Ini merupakan satu pertanyaan kepada orang Israel. Dikatakan, apa yang hendak kau lakukan kepada kebun anggurku itu? Kita temukan dari pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis, Allah mengundang makhluk ciptaan untuk mengadili karakternya. Jadi pada saat Allah, yaitu pemilik kebun anggur, menanyakan tentang apa yang harus dia perbuat, ini menunjukkan bahwa Allah mengundang makhluk ciptaan untuk mengadili karakternya. Meskipun kita tidak mempunyai hak atau kedudukan untuk melakukannya, pada akhirnya ketika semua kitab dibuka, kita akan melihat bukti bahwa Allah itu adil dan benar secara sempurna. Allah akan membuktikan dirinya sendiri di hadapan semua makhluk ciptaan yang cerdas. Nama baik Allah dibersihkan di hadapan alam semesta. Kesimpulan dari pelajaran ini, semua yang membingungkan kita dalam pemeliharaan Allah di dunia yang akan datang menjadi jelas. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kiranya pelajaran ini akan memberikan satu pengetahuan baru dan mengangkat iman kita, agar kita tetap memilih Yesus sebagai Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.